Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar, berada di depan chat, khususnya di XAU USD. Pagi ini kita akan mencoba untuk membuat satu perkiraan, membuat satu pemetaan untuk satu hari ke depan, di mana kita bisa menentukan titik pentingnya, kemudian di mana potensi untuk kita menempatkan entry point kita yang tentu potensi yang punya probabilitas yang tinggi untuk kita entry. Sebelum masuk di sana, kita review dulu yang satu hari kemarin. Tentu yang kita lakukan hampir bisa dipastikan ada poin yang bisa kita ambil keuntungan di sana, meskipun tidak selalu semuanya. Tetapi kalau kita betul-betul jeli melihat titik pentingnya, kita akan bisa dapatkan dengan baik. Kita review untuk satu hari yang kemarin ya. Perhatikan, bagi yang belum melihat analisis yang kemarin, silakan dilihat di video sebelumnya. Hari yang kemarin di pagi hari kita sudah memberikan satu analisa kecil, di mana potensi yang ada buyer akan lebih dominan meskipun ada sedikit banyak penolakan. Ya, bukan hal yang terlalu penting untuk kita mengetahui arahnya kemana. Sekali lagi, yang paling penting bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita, posisi entry point kita, dan berpotensi untuk bisa profit di sana. Apakah dia naik ataukah turun tidak menjadi masalah ya. Jangan hanya yang dikira analisanya naik nanti akan naik terus, tidak akan selalu ya. Market tidak akan selalu begitu. Karena yang paling penting bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, baik itu naik, baik itu turun, bahkan bagaimana ketika yang kita analisakan itu berbalik. Dan tentu ketika kita sudah menguasai, maka pergerakan yang berbalik dari analisa bisa tetap kita jadikan sebagai satu peluang. Kita awali dari sell stopnya ya. Di pagi hari, kita sudah dapat peluang sell stopnya dari 19.20 ya. Dapatnya kira-kira sekitar 500 ya. Tentu ini sesuai dengan target, artinya cukup untuk target kita, meskipun yang kita buat targetnya kemarin di 19.13 sehingga kurang sedikit ya. Kemudian sell stop yang di bawahnya enggak nyangkut, akhirnya berbalik, akhirnya naik, kemudian buy stopnya sangkut kembali ya. Sampai di ujung atas sebelum berbalik ke bawah 428, meskipun tidak menyentuh di targetnya 1934 ini ya, tetapi tentu 400 sekian sudah lebih dari cukup untuk target per transaksinya ya. Meskipun pada akhirnya naik lagi, tetapi kita tidak mau berspekulasi. Kemudian yang lain tidak tersentuh, sehingga dalam satu hari hanya 2 kali transaksi, tetapi potensinya lebih dari 400 pergerakan. Kita kembali untuk membaca satu hari ini. Di time frame besar kalau kita lihat, bullish sudah mulai muncul. Berada di level pentingnya, tidak bisa breakout, mencoba turun tetap saja berada di levelnya, kemudian ditolak dan buyer tetap dominan ya, dengan kekuatan yang hampir penuh di sana. Karena itu bullish tetap nanti akan mencoba untuk kembali mendorong hingga mendekati 1948. Kita lihat di time frame kecil untuk melihat potensi yang terdekat. Bukaan ini high-nya di 1934, low-nya di 32. Di sebelah kiri ada level, yang terdekat ya. Kita lebih aman menggunakan level yang terdekat.
kemudian karena lebih cenderung ke atas, maka kita bisa tempatkan posisi kita di atas high dan di atas high untuk hari ini. Ini adalah high-nya, kemudian kita taruh di atasnya. Dengan catatan targetnya di ujung itu masih ada ya, terlalu kecil jangan, beresiko sekali. Kalau kita cukup 200 itu untuk target kita, ya sudah, berarti kita bisa entry kan di 1934 ini. Tetapi sebaliknya ketika ini cukup beresiko dan terlalu dekat, maka kita bisa taruh di atasnya sekalian. Kita taruh di atasnya sekalian ya, di 1937. Kemudian yang di bawah sama hanya dengan di atas tadi ya. Di sini ada level, ada sumbu, kemudian ada level di sini. Kita bisa tempatkan ini untuk entry point kita. Targetnya nanti berada di sebelah bawahnya lagi, karena di sini ada level, maka ini lebih dari cukup 400. Ya, karena ada sumbu di sebelah kiri, maka lebih baik turunkan di bawahnya, kan lebih aman di sana. Yang di atas misalkan kita ambil terlalu tinggi, terlalu jauh 500. Sebenarnya 500 lebih dari cukup untuk target jaraknya. Jarak pergerakan yang ada lebih dari cukup ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Nanti targetnya bisa di sumbu di sini atau di atasnya atau di sini. Ya, mungkin terdekat di sumbunya ini ada sekitar 400-an, 500 lebih dari cukup untuk target pertama. Sehingga demi keamanan kita bisa ambil posisi buy di sini ya, meskipun tidak tersentuh di awal, mungkin di pertengahan siang nanti atau bahkan sore baru tersentuh. Intinya yang terpenting endingnya kita lebih aman dapat profitnya, bukan dipontang-pantingkan naik turun dan sebagainya, nanti jadi bingung. Buy stop kita taruh saja di 1937.42. Targetnya di ujung itu ya, di atasnya itu. Target kita buat warna ungu saja ya, biar berbeda. Buat ungu. Kemudian di bawah ada sell stop di sini. Kita taruh sell stopnya di sini. Sell stop di 1928.27 ya. Targetnya nanti kalau di ujung sumbu yang terdekat ini 300 ya, kita boleh di sini, boleh targetkan di sini atau lebih kuat di sini. Ya, nanti mana yang lebih duluan. Ketika 400 bergerak ke bawah sudah berat ya, kita close lebih awal, kan 400 lebih dari cukup untuk satu kali target kita. Ya, jangan terlalu muluk-muluk ya, karena ini trading harian bukan long term trading. Kemudian di sisi bawah ada level di sana ya, kita bisa ambil untuk koreksi dulu ini. Untuk koreksinya kita taruh di sini untuk buy limitnya. Buy limit di 1917.07. Ya, nanti kalau ini lewat berarti breakout, fokus kita ke sell lagi. Diingat ketika sudah kuat di sana, limit hanya berfungsi untuk koreksi. Ketika sudah tercapai ya tidak harus menunggu 500 pergerakan, yang terpenting lebih dari cukup bagi kita. Kemudian kondisi marketnya sudah mulai berat untuk naik lagi, maka segera exit dan ikut tren yang ada. Kemudian yang di atas ada puncak di sana ya, kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Sell limit di 1949.69. Kenapa sedikit sekali kita buat pendingnya ya? Karena yang paling penting adalah target kita tercapai, bukan banyaknya kita entry. Ya, semakin banyak entry dengan jarak yang semakin dekat, tentu peluang yang kita dapatkan banyak, tetapi peluang jatuh juga akan lebih besar di sana. Ya, target sell mungkin nanti koreksi silakan diuji sendiri ya.
Kemudian ketika buy stop nanti tersentuh, jangan lupa untuk selalu kita antisipasi dengan pending di bawahnya. Ambil 300 di bawahnya untuk pending. Demikian juga untuk sell stop, ketika tersentuh jangan lupa di atasnya sekitar 300 untuk antisipasi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hanya sebagian kecil, hanya gambaran kecil, tidak menjadi satu-satunya dasar untuk kita entry ya. Semuanya nanti kita bisa sesuaikan dengan gaya trading kita masing-masing, sesuaikan dengan karakter kita. Jadi yang kita berikan hanyalah membuat satu gambaran, semuanya nanti bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pagi ini 1 hari ke depan bisa maksimum profit kita, mencegah kerugian yang berlanjut, dan tentu berusaha banyak untuk recovery. Terima kasih, selamat pagi, salam profit 2 arah.